Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita membahas satu tema yang tentu pasti menarik untuk dibahas. Sifat-sifat orang yang akan masuk neraka menurut iman Kristiani. Kenali sifat-sifat ini dan jauhi. Jangan sampai kita ikut lebur di dalamnya yang akan membawa kita ke neraka. Mari kita sama-sama pelajari, mari kita mulai. Setiap manusia mempunyai keberdosaan dan sifat jahat. Mari kita lihat bagaimana orang yang akan masuk neraka dapat diidentifikasi menurut iman Kristen. Keberdosaan manusia. Pemberontakan terhadap Allah. Sejak Adam dan Hawa, manusia telah memberontak terhadap perintah Allah dan memilih untuk hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Tuhan memberikan kita free will, hak bebas. Tetapi jangan kita salah gunakan hak yang Tuhan berikan itu untuk melawan, memberontak, dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Apabila kita sudah melenceng dari apa yang telah Tuhan perintahkan, maka tentu pasti kita akan mendapat tempat di tempat yang jauh di surga. 2. Segala dosa sama di mata Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar, mencuri, mengumpat dan sebagainya, sama di mata Allah. Menurut iman Kristen, segala jenis dosa akan membuat manusia terpisah dari Allah. Firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia adalah dosa kita. Dosa-dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan selalu dekat, tetapi kita selalu memilih yang enak bagi kita. Tapi itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, iblis mencuri kebahagiaan. Iblis mencuri sukacita. Iblis mencuri berkat. Iblis mencuri kita dari Tuhan. Jadi dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. 3. Kelemahan manusia. Manusia memiliki kelemahan dan terus mengerjakan dosa sepanjang hidupnya. Jadi manusia ini dengan upaya apapun, dengan bekerja, bersedekah, berbuat baik, upaya apapun, tidak akan bisa masuk surga. Karena manusia lemah, tidak bisa berbuat baik dengan kemampuannya sendiri. Memang kita bisa melihat dia berbuat baik, tetapi apakah benar-benar baik yang dia lakukan? Atau ada maksud di balik itu? Sekali lagi, manusia memiliki kelemahan dan terus mengerjakan dosa sepanjang hidupnya. Maka dari itu kita butuh Tuhan. Tuhan yang mengampuni kita, menebus kita, membayar kita dengan darahnya, dan kita kemudian diberikan pekerjaan yang baik, yaitu berbuat baik. Itu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, berbuat baik. Setelah kita dipilih, diadopsi, diambil dari kegelapan, sekarang kita berbuat baik pada sesama. Berbuat baik bukanlah syarat untuk masuk surga, tapi syarat untuk masuk surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus.
Sifat jahat manusia, sikap serakah. Nah, ini pertama-tama, sifat jahat manusia adalah sikap serakah. Kalau kita memiliki sikap serakah, ya, apapun kita ingin utama mengambil semuanya, rakus, maruk, itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan serakah. Pada doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, ya kan? Bukan serakah. Orang yang serakah, sebagian besar waktu tidak peduli dengan kepentingan orang lain dan cenderung memandang rendah orang lain. Karena dia lebih mengutamakan dirinya dan membesarkan dirinya, memperkaya dirinya, dan tertutup kepada orang lain. Apakah orang seperti ini layak masuk surga? Berikan jawabannya di bawah komentar ini. Kemarahan. Orang yang cenderung mudah marah atau keras kepala akan kesulitan memahami orang lain dan menempatkan kebaikan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ingat, kemarahan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, segeralah selesaikan amarahmu. Berdamai dengan yang engkau sakiti atau yang engkau disakiti atau engkau menyakiti. Berdamai. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Kemarahan hanya membawa kehancuran. Berikutnya, kelicikan. Orang yang licik akan sering memperdaya dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Apakah orang yang licik dapat masuk surga? Tidak. Iblis itu licik. Iblis licik. Dia menipu kita, menggoda kita, menawarkan yang begitu indah-indah. Di baliknya adalah sesuatu yang membahayakan, malapetaka. Kondisi orang yang akan masuk neraka. Penolakan terhadap kasih Allah. Tuhan memberikan anak yang tunggal, itu kasih Allah, agapenya Tuhan. Anak yang tunggal diberikan. Kalau kita menolak kasih Allah, menolak anak yang tunggal ini, apakah kita bisa masuk surga? Sekali lagi, orang yang dapat masuk surga syaratnya cuma satu, percaya kepada Yesus. Berbuat baik, sedekah, itu bukan syarat masuk surga. Itu syarat untuk mendapat pahala, upah. Lanjut, orang yang tidak ingin menerima kasih Allah dan memilih untuk tetap hidup dalam dosa mereka akan masuk neraka. Tuhan membuka tangannya, mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita di depan. Apakah kita mau menyusulnya? Apakah kita mau menjumpainya? Kalau kita mau menjumpainya, maka kita akan menerima kasih Allah. Tetapi kalau kita menolak, tentu pasti terbuka pintu lebar untuk neraka. 2. Kebutuhan akan pertobatan. Setiap orang paham betul bahwa dia orang berdosa. Jadi kalau dia orang berdosa, butuh penyelamat. Oke? Jadi untuk menerima penyelamat itu dia harus bertobat, meninggalkan semua hal yang lama, hal yang gelap, hal yang tidak baik, dan berpaling kepada Tuhan 180 derajat kepada Tuhan, fokus. Artinya bertobat dan menerima kasih Tuhan, sehingga dia menerima kasih Allah dan menerima Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau bertobat dari dosa dan mengakui kesalahannya akan masuk neraka. Sekali lagi, orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahannya akan masuk neraka. Akibat orang yang akan masuk neraka. Sekali lagi, akibat orang yang akan masuk neraka. Penderitaan yang abadi. Orang yang masuk neraka akan mengalami julukan yang menyakitkan dan penderitaan yang dijelaskan dalam Alkitab. Suci sebagai api yang tak terpadamkan. Di dalam neraka, orang akan menerima suatu akibat dari apa yang telah dia lakukan. Suatu penderitaan yang besar, yaitu dibakar dan menerima kekerasan di sana. Kedua, pemisahan dari Allah. Orang yang masuk neraka akan terpisah dari Allah selamanya. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang tidak percaya Yesus akan mendapat nasib di neraka.
Tanggapan dan harapan Kristen. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Menurut iman Kristen, keselamatan hanya mungkin dicapai melalui Yesus Kristus. Mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah jalan menuju keselamatan. Sekali lagi, syarat untuk masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Penawaran pengampunan dan hidup yang kekal. Selalu ditawarkan pengampunan. Tuhan menunggu kita di depan. Tuhan mengetuk hati kita. Dan Dia sudah menunggu dan mengharapkan kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita kembali kepada jalan yang benar itu, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya ada cerita dalam Alkitab, ada 2 orang, yaitu anak yang bungsu dan sulung. Kita bahas tentang anak yang bungsu. Anak bungsu ini meminta apa yang menjadi bagiannya, haknya, kepada orang tuanya yang masih hidup. Karena begitu besar kasih bapaknya ini, dia tidak mau berdebat, dia tidak mau berspekulasi dengan anaknya. Kemudian dia memberikan apa yang menjadi bagian anak yang kecil ini, yang bungsu ini. Kemudian apa yang terjadi? Anak bungsu ini malah menjual haknya, warisannya itu. Dan kemudian uangnya dia gunakan untuk berfoya-foya, bermain pelacur, kata Alkitab catat, dan menghabiskan semua hasil penjualan haknya itu di negeri asing. Lalu kemudian terjadilah kekeringan di negeri itu. Kemudian dia juga mengalami, karena dia sudah habis semuanya, uangnya habis, hartanya habis. Lalu kemudian di negeri asing itu dia kelaparan. Dan untuk makan saja dia tidak bisa, karena dia sudah tidak punya apa-apa. Kemudian dia memilih untuk bekerja, yaitu menjaga babi-babi yang ada di sana. Ternyata tuan babi itu pun tidak memberikan dia makan, sehingga anak si bungsu ini kelaparan sekali, sehingga dia mau tidak mau harus memakan ampas babi itu, makanan babi. Itu pun ditolak oleh tuan yang punya babi. Diam-diam sembunyi dia makan juga. Suatu kali anak bungsu ini mengingat kembali kasih bapa, mengingat kembali rumahnya, mengingat kembali kehidupannya di waktu dia dengan bapaknya. Lalu kemudian dia teringat, aduh, aku tahu bapakku punya pembantu, punya banyak pembantu di sana, dan aku di sini mati kelaparan. Kemudian anak si bungsu ini kembali kepada bapaknya. Terima kasih, aku akan kembali dan aku akan berkata kepada bapakku, jadikan aku jadi budak, jadikan aku jadi hamba saja di rumahmu Tuhan. Itu sudah dia rasakan. Aku ingin meninggalkan masa lalu, aku bertobat. Setelah begitu dia bertobat, meninggalkan yang lama di negeri asing, dia kembali kepada negerinya dan memilih untuk jadi hamba, menjadi doulos. Kemudian sampainya belum nyampe di rumah, papanya melihat. Kemudian papanya lari dari rumah untuk menjemput anaknya yang masih dalam tengah perjalanan. Dia kejar dan dia peluk, anakku. Di sini kita belajar bahwa pertobatan itu penting. Kita mungkin seperti anak yang bungsu ini, sudah meninggalkan bapa, berfoya-foya, meninggalkan iman kita. Ingat, bapa tidak mencari orang yang sudah pernah mengecap kebaikannya dan kemudian murtad. Bapa tidak pernah mencari orang seperti itu. Tapi orang yang murtad itu harus sadar, bertobat dan kembali kepada Bapa. Maka Bapa pun akan menerima. Bapa tidak pernah menolak setiap orang yang memilih untuk bertobat. Orang yang mau menerima Yesus dan mengembangkan hubungan dengan Allah akan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal bersama Allah setelah kematian. Kita meninggal, kita akan bersama dengan Allah, hidup bahagia di sorga abadi. Harapan sorga. Menurut iman Kristen, orang yang menerima keselamatan melalui Yesus akan hidup dengan sukacita bersama Allah di sorga. Pastinya orang yang percaya kepada Yesus akan menerima mahkota, pahala, atau upah dari apa yang dia buat kebaikan di bumi. Doa dan pertobatan. Orang yang ingin mengembangkan hubungan dengan Allah harus rajin berdoa dan hidup dalam pertobatan dalam setiap kali jatuh ke dalam dosa.
Setiap kali kita dalam dosa, mari kita kembali kepada jalan benar. Ampuni saya Tuhan, saya sudah salah dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan. Ampuni saya ingin kembali. Dan jangan diulangi lagi. Ketiga, kematian Kristus di kayu salib. Menurut iman Kristen, kematian Kristus di kayu salib membawa pengampunan dosa dan berkat kekal bagi orang yang percaya kepadanya. So indah sekali hidup bersama Tuhan. Kita punya harapan sorga, kita juga diampuni, dan kita juga mendapat berkat kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila sahabat diberkati, share video ini. Dan apabila sahabat mau memberikan komentar, saran, kritik, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.